Jadi sekedar nopo tepak-tepakan gitu akhirnya. Kalau pas pas lagi banyak kerjaan lewat los, nah pas lagi nopo longgar persiapkan gitu. Padahal kan ini jadi padahal itu keutamanya besar sekali gitu, insya Allah. Yang insya Allah nanti kita dalam sebulan ke depan ini kita akan kaji bareng-bareng gitu. Ya, Alhamdulillah kitabnya tidak terlalu tebal gitu. Ini kelihatannya aja tebel, maksudnya begini, tapi kalau misalkan dilihat start mulai masuk matan kitabnya sampai selesai nih, jadi dikurangi sama apa Pak Haris nih, apa daftar isi dan sebagainya cuma 36 halaman, jadi tidak terlalu tebel. Insya Allah sebulan, Bismillah. Terus nanti kalau misalkan sempat kita lanjut ke kitabnya Imam Al-Ghazali. Sama-sama membahas soal puasa. Kalau yang ini karangannya Syekhul Islam, julukannya itu Sultanul Ulama. Jadi rajanya para ulama. Kalau kita sering dengar itu Sultanul Aulia. Gitu. Syatul Jalani Rahimahullah. Kalau ini Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Ini ada apa? Ada kisahnya. Jadi beliau ini eh, lahir dan besar di Mesir. Jadi nama lengkap beliau eh, Abdul Aziz. Jadi nama beliau itu Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami. Ada juga yang bilang As-Sulmi. Julukannya Aizuddin. Jadi apa, harga dirinya agama atau apa, keagungannya agama, izahnya agama. Biasanya kalau gelar-gelar itu apa Din, Solahuddin, gitu. Terus apa Syamsuddin itu bisa disingkat, dinnya dihilangkan, tapi depannya dikasih alif lam ma'rifah, kasih al, jadi Al-Aiz bin Abdissalam. Jadi kadang di kitab-kitab atau di artikel-artikel itu ditulis Al-Is bin Abdissalam. Itu maksudnya Izzuddin bin Abdissalam. Nama aslinya Abdul Aziz. Beliau wafat tahun 660 Hijriah, sekitar kalau Masehi itu abad ke-11 itu kurang, abad ke-11 Masehi. Dan kenapa kok beliau dijuluki Sultanul Ulama? Ini karena sisi ketegasan beliau itu seolah-olah ngalah-ngalahi sultan yang sebenarnya. Gitu. Jadi ada satu momen di dalam kekhalifahan dalam kesultanan di Mesir itu yang mana kebijakan-kebijakannya itu justru malah merugikan rakyatnya. Justru malah kebijakan-kebijakannya itu semakin memberi ruang pada kafir Prancis, penjajah Prancis itu untuk bisa mencaplok lebih banyak daerah kekuasaan di sekitar Mesir. Dan beliau itu dengan ketegasannya itu berani apa face to face, head to head dengan sultannya yang asli. Sampai seolah-olah ulama itu, ya, selama ini kan ulama ya taatnya kan ke pemerintah gitu, itu udah lazim kan. Itu seolah-olah punya rajanya sendiri, yaitu yang raja yang dari kalangan ulamanya, yang itu menjadi nopo gitu. Kayak beliau tidak memberontak, jadi beliau tidak memberontak, tapi beliau sangat tegas, berani menerapkan sabdanya Kanjeng Nabi gitu. Apa? Abdul Jihad kalimatul haq inda sultanil jair, ya kan. Seutama-utamanya jihad adalah menyatakan kalimat hak di hadapan pemimpin yang zalim. Nah, itu beliau betul-betul melaksanakan hadis tersebut. Jadi sampai-sampai beliau itu nantang kalau misalkan jenengan tidak berani untuk merubah kebijakan ini, jenengan tidak berani untuk menjual aset-aset jenengan yang dengan aset itu orang-orang bisa berjihad,
maka biarkan aku aja yang memimpin pasukan. Sampai ditantang gitu tuh tadi. Nah itu makanya karena ketegasannya beliau, ulama-ulama yang lain itu mengenal beliau, menjuluki beliau dengan Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Dan kitab ini ya, ini termasuk Masya Allah. Jadi kitab itu biasanya kan tebel. Kalau misalkan tipis itu biasa disebut risalah. Jadi kitab yang tipis itu biasanya namanya risalah atau kadang disebut juz. Nah, jadi juz itu bukan cuma di Al-Quran. Ada juz di Fadli Yaumi Ashura. Juz yang membahas keutamaan hari Ashura seperti itu. Itu kitabnya tipis cuma 20-an halaman. Ini juga risalah, bukan kitab. Risalah di Maqasidus Shaum. Maqasid itu jamak dari maksud. Maksud yaitu tujuan. Jadi maqasid berarti apa? Tujuan-tujuan puasa. Kitab ini kurang lebih ringkas tapi padat. Masya Allah ya. Setelah saya telah alat ini ringkas tapi padat menjelaskan poin-poin penting yang di satu sisi kita familiar kayak kewajiban puasa ya, ayatnya lalu hadis-hadisnya itu, cuman ada beberapa tambah informasi yang sangat penting yang itu jarang di-share atau jarang dibicarakan di mimbar-mimbar gitu. Jadi di sini sedikit di beberapa aspek itu lebih mendalam. Jadi penjelasan hadis sama penjelasan ayatnya itu di beberapa aspek lebih mendalam. Nah, kita coba langsung mulai mohon supaya terlalu malam. Khususan ila al-imam Sultanul Ulama Al-Ais bin Abdus Salam Abdul Aziz bin Abdus Salam As-Sulami rahimahullahu ta'ala, lahul fatihah. Ya kan. Ini karena kitabnya masih belum ana berikan, belum ana carikan. Ini mungkin yang bawa HP bisa dicatat atau yang bawa buku tulis pulpen bisa dicatat. Nah, bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Qala Syekhul Faqih, telah berkata Syekh yang faqih, Al-Imam Al-Alim As-Sayyid Al-Fadil yang memiliki keutamaan Muftil Muslimin yang menjadi mufti, pemberi fatwa kepada umat muslim, Baqiyatus Salafus Salih yang menjadi sisa-sisa peninggalan Salafus Salih, Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abdul Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i. Nah, itu nama lengkap beliau. Abu Muhammad itu kunyahnya, Abdul Aziz itu namanya, bin Abdissalam nama bapak, bin Abdul Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i. Hafizahullahu wa abqah. Yang semoga Allah menjaganya. Wa radiya anhu wa ardahu. Yang semoga Allah meridhoinya dan dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bimannihi wa karomihi. Dengan kemuliaan. Jadi kalimat tersebut ya, itu biasanya kalau dulu kan soalnya kan tidak ada mesin cetak. Jadi kitab itu distribusinya itu lewat imla. Imla itu dikte. Sekarang dikte. Jadi Syekh mendiktekan, mengimla kata per kata, kalimat per kalimat yang ada di kitabnya itu kepada muridnya. Makanya kadang murid itu ketika menyalin kitabnya itu awalannya itu dikasih pujian-pujian seperti ini. Ini kemungkinan dari manuskripnya muridnya. Makanya ada pujian-pujian seperti itu. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala kitabus shaum. Kitab yang membahas tentang puasa. Wa fihi asyratu fusul. Di kitab ini nanti ada 10 pasal. 10 pasal.
Al-faslul awal, pasal yang pertama, fi wujubihi, tentang kewajiban puasa. Qala Allah Ta'ala wa azza wa jal, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, pemilik keagungan dan kemuliaan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan. Kutiba ini dari kata kataba, ditulis. Maksudnya telah dituliskan, maksudnya telah ditetapkan, telah diwajibkan atas kamu, atas kalian, asyam, kewajiban puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Nah, tattaqun ini apa? Dijelaskan oleh Syekh Izzuddin. Makna dari bertakwa itu adalah la'allakum tattaqun naro. La'allakum tattaqunan naro fi saumihi. Agar kalian bertakwa pada neraka. Nah, kalau di bahasa Indonesia kesannya aneh ya, bertakwa kalau kepada neraka. Fi saumihi, dengan puasanya. Nah, jadi ini sekilas saya breakdown akar katanya. Takwa itu dari ini. Jadi takwa itu mengalami pergeseran bunyi. Jadi kalau di bahasa itu ada namanya ilmu fonologi, ya. Itu ilmu terkait kebunyian, bagaimana bunyi itu keluar dari mulut, lalu pelafalannya itu efeknya gimana. Nah, di Arab itu takwa itu awalnya bukan pakai tapi pakai waw. Jadi awalnya itu wakwa. Awalnya itu wakwa. Wakwa itu dari apa? Wiqoyah. Wiqoyatan itu artinya menjaga diri atau membentengi diri. Jadi penjagaan atau benteng. Ya. Nah, takwa itu juga bisa kita artikan lebih enak. Ya. Saya dari sekian banyak makna itu paling seret itu sama kata atau arti awas. Jadi maksudnya waspada. Kalau di buku-buku biasa diterjemahkan dengan takut. Takutlah kepada Allah. Ittaqillah. Kalau kepada Allah kadang diartikan takutlah kepada Allah. Padahal takut itu kalau di bahasa Arab ada yang lebih khusus untuk takut, yaitu khauf. Ya, khauf. Khauf itu takut. Ada juga khosyah, yang takut itu juga. Nah, takwa itu kurang tepat kalau misalkan diartikan cuma takut. Jadi lebih tepat takwa itu diartikan waspada. Jadi atau waspada atau jagalah diri kalian. Jadi bisa juga misalkan jagalah batasan-batasan Allah yang telah Allah perintahkan pada kita. Itu arti takwa. La'allakum tattaqunan naro bi saumihi. Agar kalian itu menjadi waspada atau menjaga diri dari neraka dengan puasanya itu. Fa inna saumahu sababun, karena sesungguhnya puasa itu menjadi sebab lighufraniz dzunubi, ampunan akan dosa-dosa, al-mujibati linnar, yang dengan dosa-dosa itu menjadi sebab kalian dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi maksudnya tatakun ini adalah agar kalian menjadi waspada terhadap neraka, sehingga dengan menjadi waspada itu, ya, kita lebih bersungguh-sungguh dalam puasa ini. Kita semakin bersungguh-sungguh menjaga batasan-batasan, menjaga adab-adab, menjaga sunniyah-sunniyah, ya, kesunahan-kesunahan yang ada dalam puasa ini, sehingga itu menjadi sebab, ya, ampunan Allah, yang ampunan Allah ini akan menghapus dosa-dosa, ya, yang dosa-dosa itu nanti bisa bikin masuk neraka, gitu. Jadi itu maksud dari takwa ini. Tafsir dari takwa menurut Syekh Izzuddin bin Abdussalam itu seperti itu. Waqala rahimahullah wa fis sahihain, dan telah disebutkan dalam dua kitab sahih, yaitu apa? Sahih Bukhari dan
Sahih Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Ala anta abudallaha wa tukaffiru bima duni. Nah, ini hadis terkait rukun Islam yang teksnya agak beda. Yang selama ini kita pernah dengarkan, an syaidu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah, ya kan, seperti itu kan. Di Arba'in juga ada. Nah, ini ada versi riwayat yang awalnya itu tidak menyebutkan secara tegas kalimat syahadat, tapi diganti dengan ala anta abudallaha wa tukaffiru bima duni. Yaitu syahadat itu apa berarti? Yang pertama itu apa? Beribadah kepada Allah dan mengkufuri selainnya. Nah, mengkufuri sembahan-sembahan selain Allah. Kan sama aja sebenarnya kan, asyhadu alla ilaha illallah, cuman dengan redaksi yang berbeda. Wa iqamis sholati wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Sisa redaksinya sama. Ini sisa redaksinya ini sama dengan hadis Jibril ya, yang meletakkan shaumi ramadan itu di urutan yang terakhir. Tapi kalau di hadis yang lain itu beliau letakkan di posisi nomor 3, shaumi ramadan. Ya, haji yang terakhir gitu. Nah, itu ya perbedaan lafaz di hadis itu biasa. Jadi ini pasal pertama terkait kewajibannya, itu hadisnya dan juga ayatnya pun jelas. Ayatnya itu Al-Baqarah ayat 183 yang sudah sangat familiar ya. Mas di rumah ada Mas Dadang. Ada baru. Di rumah saya. Iya. Benar benar. Di rumah saya, Mas. Dadang ya? Lanjut. Jadi pasal pertama ini ya, tadi mengenai kewajibannya ini, dalilnya iya, ikutnya juga ada. Dalilnya ayat Al-Quran ya, sangat Yang familiar. Dan alhamdulillah kita juga hafal lah pasti ya, diulang-ulang tiap Ramadan, dan terawih dan sholat isya. Hafal teman-teman. Nah, kemudian yang juga di hadis, karena menjadi bagian dari rukun Islam yang 5, maka menjadi dalil yang sangat kuat bahwa puasa, ya, terutama puasa Ramadan ini adalah sebuah kewajiban. Qala rahimahullah, al-faslu tsani, pasal yang kedua, fi fadhailihi, terkait keutamaan puasa. Qala musannifu rahimahullah, lisaumi fawaidu. Puasa itu punya beberapa faidah. Fawaid jamak dari faidah. Raf'ud darajati, meninggikan derajat, wa takfirul khotiat, dan takfir, menjadi kafaroh. Ini. Yang menjadi kafaroh, menjadi penebus al-khotiat, kesalahan-kesalahan, wa kasrus syahwat, menjadi pemecah atau penghancur dari syahwat-syahwat, wa taktsirus shadaqat, menjadi memperbanyak sedekah, wa tawfirut ta'at, menjadi mirip juga ya dengan tafsir memperbanyak ketaatan-ketaatan,
wa syukru alimil khafiyat, dan menjadi apa, sebab syukur. Jadi puasa ini bisa menjadi sarana kita untuk bersyukur kepada siapa? Alimil khafiyat. Sebenarnya kan ada kepada Allah, cuman karena beliau ini alim ya, Syekh Izzuddin bin Abdussalam ini alim, jadi lafaz Allah itu diganti. Ini ada seninya juga di kepenulisannya. Jadi lafaz Allah diganti dengan Asmaul Husna yang itu sesuai dengan pembahasan di kitab ini. Alimil khafiyat, yang maha mengetahui hal-hal yang khafi. Khafi tersembunyi, samar-samar. Nanti ada relasi atau relevansinya dengan topik pembahasan kali ini. Kenapa kok beliau memilih Asmaul Husna yang itu? Wal intijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, dan menjadi pencegah dari dorongan-dorongan kemaksiatan dan dorongan-dorongan untuk menyelisihi syariat, mukhalafat, menyelisihi syariat. Kemudian ini Syekh Izzuddin bin Abdussalam akan menjelaskan poin per poin tadi. Di Raf'ud darajat, takfirul khati'at, kasrul syahawat, itu nanti akan dijelaskan poin per poin. Qala rahimahullah, fa amma raf'ud darajat, adapun poin terkait meninggikan derajat itu maksudnya apa? Faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini terkait dengan sabdanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhanu futhat abwabul jannah. Wah, ketika datang bulan Ramadan itu akan dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Wasuddifatis syayatin, dan akan dibelenggu. Siapa yang dibelenggu? Syaitan. Ini dalil terkait keutamaan puasa. Dalil yang pertama. Kemudian beliau juga bawakan dalil yang kedua. Ini sebenarnya belum saya pilih. Wa qala rahimahullah wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hikayatan an Rabbi azza wajal. Kemudian Syekh Izzuddin ini membawakan dalil yang kedua, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghikayatkan atau menceritakan dari Rabb-nya azza wajal. Berarti ini hadis apa ini? Hadis tapi yang menceritakan firman Allah. Berarti hadis apa? Hadis qudsi. Apa bunyinya hadis qudsinya? Hikayatan an Rabbi azza wajal, kullu amali bani Adam lahu. Seluruh amalan anak Adam itu adalah untuknya. Illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajri bihi, dan aku sendiri, ya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan mengganjarnya, yang akan memberikan pahalanya. Wasiyamu junnah, puasa itu perisai, tameng. Faidza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfut yauma'id. Ketika sudah datang hari berpuasa itu, maksudnya bulan Ramadan ini, fala yarfut, maka jangan berkata jorok. Wala yaskhob, jangan, yaskhob ini nanti ada nggak penjelasannya. Wala yaskhob, ini jangan gegeran. Fa'in sabbahu ahadun au qatalahu, maka siapa aja, misalkan ada yang mencacimu, mencaci orang yang puasa ini,
au qatalahu atau ngajak duel, ngajak perang, ngajak bunuh-bunuhan. Fal yakul ini mruun soim. Sungguhnya aku ini orang yang puasa. Ini soim. Aku ini puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Demi yang jiwanya Muhammad di tangannya. Ini demi Allah. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La khulufu famis soim atyabu indallah. Sesungguhnya bau mulut orang yang puasa lebih wangi sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaumal qiyamah, di hari kiamat, min rihil misk, daripada aroma minyak misik, minyak kasturi kalau bahasa Indonesia, kasturi. Nah, ini jelas ini apa teksnya gitu. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Masih di dunia masih bau. Dan nanti jadi bau wanginya itu nanti di akhirat. Jadi jangan pakai dalil ini dari ngababi konconi. Waliso ini farhatan. Dan untuk orang yang puasa itu ada dua macam kebahagiaan. Yakrohuhuma. Idza aftara fariha bidrihi, ketika datang masa berbuka, kemudian orang yang puasa berbuka, maka dia akan berbahagia dengan buka puasanya itu. Berapa jam baru itu? 7 jam. Kurang lebih 7-8 jam. Apa 9 jam? 9 jam kurang lebih. Ya, menunggu. Apalagi kalau apa di negara-negara yang siangnya panjang, lebih bahagia lagi. Luwene wis luwe soro. Jadi itu nggih, kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa. Wa idza laqiya rabbahu fariha shaumi. Kebahagiaan yang kedua ya, ini semoga kita termasuk orang yang juga mendapat kebahagiaan yang kedua ini, yaitu ketika apa? Bertemu dengan Rabb-nya. Maka dia berbahagia ketika ketemu Rabb-nya, ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala ini membawa pahala puasanya ini. Jadi jangan sampai ketemu Rabb tapi dalam keadaan berkah. Jadi kita usahakan puasa ini semaksimal mungkin supaya apa? Supaya bisa jadi apa? Persembahan kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faqala rahimahullah wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af, sesungguhnya seluruh amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan sampai berapa? Asyr. 10 kebaikan. 10 kali lipat. Ila sab'ami atidhi'. 10 itu tidak berhenti sampai situ. Masih ada lanjutannya. Sampai berapa? Sampai 700 kali lipatan. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga bagian dari hadis qudsi juga. Illa saum, kecuali puasa. Jadi seluruh amalan itu kurang lebih bisa ditaker lah. Nah, kita enggak sok-sokan mematik-matikakan pahala gitu. Cuman kadang-kadang misalkan kita butuh dorongan untuk beramal, enggak apa-apa lah, enggak. Ya walaupun jangan sering-sering, tapi kita nalarkan sedikit, oh aku baca Al-Quran alif lam mim itu aja sudah 3 huruf, 3 kali 10, 30 kebaikan. Itu kadang-kadang gitu nggak apa, tapi jangan terus kita fokus di jumlah terus malah nggak mocok.
Ya nggak apa-apa, kita jarang-jarang seperti itu, sekali-kali nggak apa-apa. Nah, jadi amalan ibadah itu semuanya itu ada hitung-hitungan pahalanya. Dan hitungan pahalanya itu sudah pakem. Kalau misalkan masih sebatas niat, ya, bagaimana ada di Arba'in, ya, itu cuma satu kebaikan. Ketika niat itu berhasil kita wujudkan, dilipat gandakan minimal 10 kali sampai 700 kali lipat. Ibadah lain misalkan sholat, berapa sholat? 27. Ya, ada yang 27, ada riwayatnya yang bilang 23, gitu. Yang 21, gitu. Riwayatnya banyak. Nah, sampai 700. Nah, ini dan Allah berfirman, nah, kecuali puasa. Fa'innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajri bihi, dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Jadi udah hitung-hitungan tadi 10 sampai 700 sudah nggak berlaku untuk puasa. Allah sendiri yang akan mengganjar. Berarti kalau Allah sendiri yang akan mengganjar, bisa lebih, bisa nopo, bisa malah kurang. Kalau apa? Kalau puasanya nggak serius, malah bisa kurang. Malah bisa kurang dari 10. Puasanya cuma nopo, nahan lapar tapi nggak nahan omongan. Nah, itu kan malah bisa nol, malah bisa minus. Ini hasanat-hasanat atau kebaikan-kebaikan yang tadi ukurannya itu sudah tidak berlaku lagi untuk puasa. Allah sendiri akan melipat gandakannya sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena apa? Kok Allah sendiri yang akan mengganjarnya, yang sampai hitungan-hitungan pahala sebelumnya tadi itu sudah tidak berlaku lagi. Karena orang yang berpuasa itu menahan syahwatnya. Atau menahan makan. Min ajli. Demi apa? Demi kemuliaan itu. Maksudnya semua itu, ya, karena puasa itu, ya, nanti ada penjelasan lebih lanjutnya terkait. Jadi karena ada faktor kita ini menahan dan juga faktor kita ini menahan syahwat, menahan makan demi demi Allah. Nah, nanti penjelasannya ada. Waqala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban. Nah, ini hadis yang ketiga berarti. Keempat. Keempat, inna fil jannati baban. Sungguhnya di surga itu ada pintu. Yuqalu lahu rayyan. Pintu tadi itu disebut atau dinamai ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, yang pintu tadi itu akan dibuat masuk, ya, dari pintu itu siapa? As-shaimun, orang-orang yang berpuasa di hari kiamat. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Yang pintu tadi, ya, tidak akan dimasuki selain orang-orang yang puasa, selain orang-orang yang khusus, orang-orang yang puasa. Ini pintu eksklusif, ya, orang yang puasa. Apa namanya tadi? Babur Royan, pintu Ar-Royan. Yukol, nah pintu tadi itu bisa bicara. Yukol, pintu tadi itu akan bicara, Aina imun, di mana orang-orang yang puasa ini? Fayadkhuluna minhu. Kemudian setelah diseru, mereka datang, maka mereka masuk lewat pintu tersebut. Fa'idza dakhala akhiruhum ughliq. Ketika sudah selesai masuk semua orang-orang yang dipanggil tadi, masuk semua orang-orang yang puasa, ughliq, pintunya akan tertutup. Nah, falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak akan ada orang-orang yang masuk setelah pintu tertutup sampai selamat.
Jadi ketika sudah dipanggil, sampai orang puasa terakhir yang masuk, kemudian tertutup, sudah tidak ada lagi yang masuk lewat pintu itu. Tapi riwayatin, inna fil jannati baban yud'a rayyan. Sesungguhnya di surga itu terdapat pintu yang dipanggil atau disebut ar-rayyan. Ini sedikit beda ya. Tadi yukol, ini yuda'a. Artinya sama lah. Disebut, dinamai ar-rayyan. Yuda'a bihi, yang dengan ar-rayyan itu dipanggil. Siapa yang dipanggil? As-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Man kana minas shaimina dakhalahu. Siapa orang-orang yang termasuk orang-orang yang berpuasa itu akan masuk lewat pintu itu. Wa man dakhalahu lam yatma abadan. Dan orang-orang yang sudah masuk itu tidak akan pernah haus selama-lama. Waqala alaihi salam, dan juga dari hadis yang selanjutnya ya, inna shaima tusalli alaihil malaikah idza ukila indahu hatta yafrahu. Sungguhnya orang-orang yang puasa itu, para malaikat itu akan bersolawat atas mereka, atasnya, as-shaim. Sungguhnya orang yang berpuasa itu, malaikat akan bersolawat atasnya. Kapan? Idza ukila indahu, ketika makan. Tapi ini makan apa ya? Sahur. Sahur. Idza ukila indahu hatta yafrahu, sampai makanannya ini habis, sampai selesai, sampai makan. Jadi, nah ini jangan sampai lewat sahur ini, jangan sampai apa? Kesiangan bangunnya. Sahur ini barokahnya banyak. Ya ada di hadis yang lain itu, inna fis suhuri barokah. Sebenarnya dalam sahur itu terdapat berkah. Wa qala rahimahullah, amma taftihu abwabil jannah. Nah, ini baru Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini akan merinci istilah-istilah yang ada di hadis tadi itu tafsirnya bagaimana. Amma taftihu abwabil jannah, adapun dibukanya pintu surga, fa ibaratun, maka itu adalah sebuah ungkapan an tafsiri ta'at. Jadi sebetulnya pendapatnya Syekh Iz bin Abdissalam ini, dibukanya pintu surga itu bukan dibuka secara hakiki, tapi itu adalah ungkapan atau majazi. Ungkapan untuk apa? Akan banyaknya ketaatan-ketaatan yang dilakukan manusia. Al-mujibati lil fathi abwabil jinan, yang dengan ketaatan-ketaatan itu menjadi wajib atau menjadi sebab dibukanya pintu-pintu surga. Jadi seolah-olah dibuka pintu surga itu maksudnya pintunya itu seolah terbuka karena banyaknya ketaatan-ketaatan gitu. Nah, ini satu tafsir ya, walaupun ada juga ulama lain yang menafsirkan hakikatan, secara hakiki itu pintu surga saat itu, detik itu betul-betul dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa tafsir. Cuman tafsir atau pemahaman yang dipilih oleh Syekh Iz bin Abdissalam ini bahwa itu adalah majaz dan hakiki. Nah, kenapa kok dibuka? Karena saking banyaknya ketaatan yang dilakukan manusia, sampai-sampai pintu surga ini kebuka. Kurang lebih seperti itu. Wa taghliqu abwabin nar. Wa taghliqu abwabun nar. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Ibaratun, ya, ungkapan an qillatil ma'asi, akan sedikitnya maksiat-maksiat. Saking siti maksiat sampai-sampai neraka nganti ketutup. Nah, al-mujibati li irlaqi abwabin niyar. Al-mujibati li irlaqi abwabin niron. Yang dengan sedikitnya maksiat tadi menjadi sebab tertutupnya pintu-pintu neraka. Tasfidus syayatin, dan
dibelenggunya setan, ya, dirantainya setan, ibaratun itu adalah ungkapan anin kitoi akan putusnya. Tahu dari saya, Pak. Nanti. Saya juga udah ngopi. Saya tadi juga udah ngopi, jadi nggak tahu dibungin apa. Iya, iya. Ya tadi ya. Jadi tapi bisyayatin apa dirantainya setan-setan, syayatin itu jamak dari syaitan. Ibaratun itu adalah ungkapan anin keto iwaswasatihim. Itu adalah ungkapan terputusnya was-was atau godaan-godaan mereka. Anis so imin pada orang yang berpuasa. Li'annahum la yatma'una. Nah, ini di manuskrip sebagai manuskrip la yatma'amuna. Yang di sini yang dipilih di manuskrip ini di naskah ini la yatma'una. La yatma'una. Jadi karena orang-orang ini puasa gitu. Jadi setan itu seolah-olah tidak ada harapan gitu. Hopeless gitu. Menggoda orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa ini layak maun. Mereka ini udah tidak punya ketamaan lagi, tidak punya ketamaan. Maksudnya tidak punya ambisi, tidak punya hasrat untuk bermaksiat. Kenapa? Karena energi ini. Lapar udah tidak anu. Jangankan maksiat, aktivitas normal yang mubah aja males. Jadi seolah-olah energi itu diperas sampai-sampai kita ini dipaksa mengefektifkan energi yang sedikit. Nah, kalau biasanya sehari-hari ketika tidak puasa, energi itu kan turah-turah gitu. Jadi kayak leyeh-leyeh, kayak melakoni opo sembarang kalir sing nggak manfaat, ngegame dan lain-lain. Nah, ketika puasa itu energi diperas, kita ini dituntut gitu, muter otak, muter apa nih, badan supaya itu optimal gitu, energinya sendiri jadi optimal untuk menjalankan ya aktivitas keseharian yang harus tetap berjalan sama aktivitas apa, kebaikan. Jadi karena itu tadi, karena sudah tidak ada hasrat untuk maksiat, gitu. Jadi setan itu seolah-olah terbelenggu oleh orang-orang yang puasa itu. Jadi itu bukan terbelenggu secara hakiki, ada rantainya gitu, bukan. Kalau menurut tafsirannya Syaihuddin bin Abi Salam. Walaupun ada juga ulama lain, seperti Imam Ahmad bin Hambal, yang menafsirkan bahwa secara hakiki setan benar-benar di kerangkeng, dibelenggu gitu. Seperti masyhur ya dalam pertanyaannya putranya Abdullah itu ke bapaknya, wahai bapakku, kok bisa orang-orang itu tetap kesurupan padahal di bulan Ramadan. Jadi pertanyaan itu kadang kan kita mikir, itu pertanyaan itu sudah dari dulu sebenarnya. Jawabannya Imam Ahmad itu simple. Seperti itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau tawakuf. Beliau tidak nafsir yang macam-macam. Kalau ulama lain kan ada yang nafsirkan begini. Yang ini menafsirkan itu bukan hakiki tapi itu maksiat. Kalau Imam Ahmad itu beliau tawakuf. Beliau tidak komentar apa. Karena saking ingin menjaga keimanan, nopo bisa mencegah dari mikir yang enggak terhadap kanjeng Nabi. Kita orang awam itu kan ketika dihadapkan dengan kenyataan yang beda, kita itu cenderung malah nyalain hadisnya. Kan padahal itu justru keliru. Long sikapnya Abu Bakar, kenapa beliau sampai dapat gelar As-Siddiq itu kan kalau seandainya dinding ini tuh warnanya merah, kemudian Muhammad bilang ini adalah putih, maka aku bilang ini putih. Seperti itu. Iman kita itu ya, konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu seperti itu.
Nah, jadi sikap Imam Ahmad itu kurang lebih juga seperti itu. Jadi, iya realitanya banyak orang kesurupan, nggak banyak, beberapa ada kasus kesurupan. Nah, Imam Ahmad cuma bilang, ya hadisnya memang begitu. Sudah, kamu imani. Sedangkan tafsir yang lain, sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Ais bin Abdus Salam ini, bahwa itu adalah majas untuk apa? Untuk orang-orang yang puasa yang sudah tidak punya hasrat untuk bermaksiat, membuat setan seolah-olah terbelenggu, seolah-olah tidak punya daya upaya untuk menggoda orang-orang yang berpuasa. Ini berarti dari penjelasan tadi, semua ini baru efektif. Setan baru bisa terbelenggu kalau apa? Seperti itu. Kalau puasanya gimana? Betul. Kalau puasanya serius. Kalau puasanya serius, puasa sudah lapar tapi tetap dipaksakan untuk tilawah, puasa tapi tetap dipaksakan untuk tetap kerja mencari nafkah, puasa tapi tetap dipaksakan untuk zikir pagi petang, maksurat, itu yang akan membuat toma itu hilang, membuat hasrat bermaksiat itu hilang. Dan puasa sahur apa ya? Puasa kober. Sahur mari subuhan turu. Tangi-tangi meh buka. Itu justru double-double. Nah, kalau misalkan lah puasanya cuma tidur toh, ya masih ada energi untuk manusia. Jadi di sini baru bisa kalau misalkan puasanya itu sempurna. Puasanya itu dengan menjaga adab-adab, menjaga sunnah-sunnahnya, sampai energi kita itu benar-benar diporsir hanya untuk kebaikan aja, tidak ada lagi detik atau sisa energi untuk kemaksiatan, baru setan bisa terbelenggu. Fastaujaba lidzalika sholatuhum alaih wa salatum ibaratu an du'a'ihim lahu birrahmah wal maghfirah. Jadi tadi malaikat bersolawat itu maksudnya malaikat mendoakan rahmat dan ampunan. Jadi kalau ini tafsir terkait solawat, solawat itu tafsirnya macam-macam. Jadi ulama pun khilaf terkait makna solawat itu apa. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat kepada Nabi, itu berarti kan Allah memberikan rahmat, itu satu tafsiran. Ada juga yang menafsirkan menyebut-nyebut nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di pejabat-pejabat malaikatnya, malaikatul muqarrabin itu tafsiran yang kedua. Sedangkan kalau malaikat ketika bersolawat itu berarti artinya apa? Berdoa, mendoakan kebaikan. Di sini mendoakan rahmat dan juga ampunan. Jadi ketika kita sahur itu kita didoakan, jangan sampai tidak sahur. Wa amma takfiru al khotiat, adapun pelebur kesalahan-kesalahan atau penebus kesalahan-kesalahan, padhalika liqauli sallallahu alaihi wasallam, itu berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratu ma bainahun. Ma bainihun. Bainahun apa bainihun? Ma bainahun apa bainihun? Monggo. Monggo. Dengan kan yang halaman 15. Wa amat takfirul khati'at. Ya, anak agak malu berapa ya. Yang memang bainahun. Bainahun. Sesungguhnya atau bulan Ramadan 1 sampai Ramadan selanjutnya itu menjadi kafarah, menjadi penebus dosa di antara keduanya. Idza tanabat al-kabair.
Idas tunibat atau tanabat? Idas tanabat al-kabair. Selama nopo? Selama tidak melakukan dosa besar. Jadi hadis-hadis yang serupa ini, apa? Jumat 1 dengan Jumat selanjutnya itu adalah penebus dosa. Ramadan 1 dengan Ramadan selanjutnya itu adalah penebus dosa. Umroh 1 dengan umroh selanjutnya itu adalah penebus dosa. Itu maksudnya semua adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Nah, kalau dosa besar wajib nopo? Taubatan nasuha. Jadi kalau dosa kecil itu bisa kafaratnya dengan nopo? Amalan-amalan, dengan umroh, dengan puasa, dengan nopo? Sholat Jumat gitu ya, dengan amal-amal yang lain. Bagaimana hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamtuha, akan menghapus dosa-dosa. Jadi bisa dengan amalan-amalan itu akan busuk. Jadi kayak menimpuk, kalau bahasa komputernya mengoverride. Jadi ini sudah ada dosanya, ditumpuk. Jadi dari luar itu, dari atas kelihatan kebaikan-kebaikan. Kurang lebih semacam itu. Nah itu dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa yang besar itu wajib taubat. Wa qauluhu alaihi salam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shoma ramadhana Oh, kelewat ya, astagfirullah. Apa-apaan kelewat ya? Aha. Oh, mencolok tadi kelewat. Apa pun. Jadi ya masih halaman 11 tadi. Tapi ini min ajli. Siap maun, jadi langsung loncat ke 15. Oh, 13 sama 13 pakai satu lembar ya, satu lembar. Berarti ini waktu itu ini sudah, tadi waktunya semakin iya Pak. Oh, oke. Wa qauluhu azza wa jal, ini halaman 11. Wa qauluhu azza wa jal, firman Allah Subhanahu wa taala, sama gitu diskusi, kullu amal ibni adam lahu, sungguhnya amalan semua amalan anak Adam itu untuknya. Illas yang kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajri bihi, dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Adhafahu ilaihi idhafata tasyrif. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensandarkan atau memudahkan, menisbatkan kurang lebih. Jadi memasangkan kata puasa ini kemana? Allah Subhanahu wa taala. Jadi li, untukku, milikku gitu. Jadi puasa ini itu untuk Allah langsung. Miliknya Allah langsung gitu. Dan Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Pemasangan atau penisbatan kalimat itu langsung ke Allah itu adalah bentuk penisbatan yang menunjukkan apa? Tasrif, kemuliaan. Kemuliaan puasa ini dibanding dengan ibadah yang lain. Li'annahu la yadkhuluhu riya. Puasa ini tidak bisa dimasuki riya. Kecuali jenengan koar-koar gitu. Cuman puasa itu pada asalnya tidak bisa dimasuki riya. Kenapa? Karena puasa itu tersembunyi.
Waalaikumsalam. Iya. Iya. Wah, paling memotong. Puasa itu sifatnya kopi, tersembunyi. Orang kalau sholat ke masjid, ketinggal kan, kelihatan. Oh, iki sregep 5 waktu. Oh, Pak iki sarunge urin. Seperti itu. Jadi kelihatan orang. Nah, kalau puasa, ini nggak kelihatan. Orang puasa sama nggak puasa itu nggak ada bedanya. Ya paling nek di matno motone rada sayu gitu. Cuman nggak terlalu kelihatan lah. Orang misalkan orang tidur. Orang tidur. Jenengan amati itu orangnya puasa apa enggak, nggak bisa dibedakan. Makanya eh, menurut Syekh Izzuddin, puasa itu nggak bisa kena riya. Sebetulnya. Ibadah yang aman dari riya. Karena ya apa caranya riya lah, wong kita napa bilang aku itu loh poso, itu ya bisa nggak dipercaya. Poso kok seger, ya kan ada orang kayak gitu. Ada orang puasa tapi seger kayak enggak puasa itu ada, insya Allah. Nah itu kadang malah nggak dipercaya seperti itu. Jadi nggak ada bedanya orang puasa sama nggak puasa. Makanya itu puasa itu seolah-olah ibadah privat, ibadah personal kita, cuma antara kita sama Allah yang tahu. Oh aku ini poso. Misalkan puasa kemudian saat teguh gitu. Kan saya kerasa lemes kan, saya kelihatan lemes, luwe ndak makan, tapi wes mau kayak saat teguh gitu, itu kan nggak kelihatan. Bedanya tuh cuma kita sama Allah yang tahu gitu. Apakah puasanya masih sah, apakah puasanya ini dapat pahala, apakah puasanya ini rusak, itu cuma kita sama Allah yang tahu. Makanya disifati oleh Syekh Izzuddin, puasa itu tidak bisa kena riya. Wali annal ju' lapar, wal atash haus, la tuqarrabu la yutaqarrabu bihima ila ahadin min mulukil ard. Lapar, haus itu dua perkara yang sama sekali tidak bisa mendekatkan diri kita dengan seluruh raja-raja di muka bumi. Dengan cobi nopo apa Pak Jokowi lah jadi presiden tak apa lah, atau Pak Anies sekalipun gitu, atau Pak siapa, Pak Eri lah yang Surabaya, Pak Eri lah, dengan ketok atau ketok pintu nopo pintu mobilnya gitu. Pak saya lapar, langsung apa otomatis dengan dijadikan orang dekatnya kan bosan. Nah itu jadi puasa atau menahan lapar, haus itu sama sekali bukan sarana untuk cari muka ke raja-raja, cari muka ke orang gitu. Jadi seolah-olah di sini saya Izzuddin ini pengen bilang poso itu gak bisa dipamerno, poso itu gak bisa buat cari muka, cari nama ke orang-orang yang punya kepentingan, orang-orang yang punya jabatan itu nggak bisa. Biasanya kan pamernya dengan apa? Pemberian gitu kan, persembahan apa? Persembahan, hadiah gitu nah. Pamer duwe malah diusir. Yo nek apa bejo-bejo dikasih apa? Kasih receh lah gitu, dikasih uang gitu. Malah kayak pengemis, bukan kayak orang dekat. Nggak bisa kita mukorobah, apa? Mendekatkan diri ke orang-orang yang punya jabatan itu nggak bisa dengan rasa lapar, rasa haus ini. Wala takorubu ilal asnam, dan itu juga bukan cara takorubnya orang-orang penyembah berhala. Jadi di zaman Nabi orang-orang tidak ada orang menyembah berhala itu kafir-kafir Quraisy dengan berpuasa, tidak ada. Puasa itu adalah warisannya Millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, agama tauhid. Jadi agama-agama penyembahan berhala, walaupun ada miripnya, misalkan nyembelih
tapi atas nama berhala, terus apa tawaf itu. Nah, dari semua itu puasa itu bukan termasuk itu. Jadi puasa itu bukan ibadahnya orang penyembah. Jadi pure puasa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ana ajri bihi, aku sendiri yang akan membalasnya, firman Allah tadi itu, wa in kana huwal jari ala jami'it ta'at, ala jami'it ta'at, wa ma'nahu ta'dimul jazaihi bi annahu huwal mutawalli mutawalli li isda'ihi. Ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan membalasnya. Karena sungguhnya Allah itu adalah Al-Jari, yang membalas, yang maha membalas. Ala jami'at ta'at, pada seluruh bentuk-bentuk ketaatan. Maknanya adalah ta'dimu jazaihi, sebagai pengagungan atau kekhususan terkait keagungannya puasa itu, balasan puasa itu. Di annahu huwal mutawalli li isda'ihi. Apa isda'ihi? Apa isda'ihi? Takzim, satu arti takdim Ta'dim juga. sama Mutawalli itu yang apa? Mengatur. yang mengatur sebagai wali. Iya. Iya. Intinya menunjukkan keagungan puasa itu, keagungan pahala dari puasa itu. Karena Allah sendiri yang mensifati itu dengan pahala yang khusus, pahala yang tidak ada hitung-hitungannya. Wa qauluhu asyamu junnah. Jadi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu bahwa asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Maknanya adalah as-saumu wiqayah min adzabillah. Puasa itu adalah perlindungan, penjagaan atau benteng min adzabillah, dari adabnya Allah. Warofat, warofata, rofat tadi itu ucapan yang jorok. Fahisyul kalam, itu maksudnya adalah perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang buruk. Jadi rofat sendiri itu aslinya itu ucapan jorok porno sebetulnya. Jadi bisa ucapan, bisa perbuatan. Cuman ini lebih ke ucapan. Cuman di sini di tafsir diperluas artinya bukan cuma yang jorok porno, tapi juga seluruh ucapan-ucapan kotor, termasuk dusta di dalamnya, termasuk apa namimah, ya, adu domba, gosip, hibah itu juga dimasukkan ke dalam. Jadi maknanya diperluas. Fahisyul kalam, ucapan-ucapan yang keji, yang buruk. As-sakhab al-khisam, pikiran, cari ribut. Qauluhu falyakul inni shaim, ma'nahu annahu yudzakiru nafsahu bisaumi. Jadi ucapan tadi, aku puasa gitu. Jadi ketika diajak ribut wong, itu dia itu bilang, nah bilangnya itu bukan ke orang lain, gitu, tapi ke dirinya sendiri. Jadi kayak apa? Percakapan dengan dirinya sendiri gitu. Aku ini lagi puasa, aku ini lagi puasa. Dengan apa? Supaya apa? Innahu yudzakir nafsahu. Mengingatkan ke jiwanya, ke dirinya sendiri akan puasa yang sedang dijalaninya itu. Lihat syifa'an musyabahati wal muqabalah. Apa? Oh, tanya jawab dulu.
Oke, monggo. Jadi teman-teman diberikan juga tidak apa-apa. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan ini tadi. Monggo Ustaz. Semoga Pak Sedang memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah saya Dadang Isamuddin. Saya aslinya Tanggulangin Sidoarjo. Jadi untuk sehari-hari alhamdulillah kita di rumput di Medokan asli. Untuk sehari-hari kami di asrama mahasiswa, Sambil di kemudian di lembaga riset di Ustaz Erlangga dan ngajar agama di Ustaz Erlangga sebagai dosen terbang. Ya, alhamdulillah kami itu pas belajar di Gorkop di SMP sampai selesai ya di bidang ekonomi dan Islam. Ini mau ngalap berkah ilmu ngajinya sama belajar. Terus Pak Haji. Pak Edi itu Pemain di kan waktu itu satu satu keluarga anak kedua Balik. Nah, ini calon baik. Belum tak baik. alhamdulillah bangsa ya rumah ya untuk mengubah keadaan dari masih ya kalau punya tujuan bukan bisa bisa Pak Pak. Assalamualaikum. Nama saya Ustaz. Dulu di IPS. Ambil informasi. Sekarang masih statusnya karyawan di salah satu digital marketing agency ya, di Kabupaten Sari. Kalau dengan tahun apa SEO itu SEO optimization, saya websitenya muncul di halaman pertama itu teknisnya sampai risetnya sampai teknisnya monitoring evaluasi itu. Ini kalau belajar agama non formal. Terus sempat ngaji di waktu kuliah itu tahun-tahun akhir itu kan sudah mulai longgar itu ya tiap hari Kamis itu Ali Misbahul Munir yang punya pondok di Meleto itu Riyadhus Shalihin dia Kamis baca itu. Terus juga di Ustadz Syukron itu ya di Ustadz Syukronnya juga di pengajar yang lain itu banyaknya malah di situ. Ustadz Syukron kan Riyadhus Shalihin ya, terus Tadhib itu sama Ustadz Fadil rumahnya dekat sini itu anak ngaji takrik di Fatwa Doi itu sama ngaji di kan juga ngaji di ini tuh pegangannya Pens Salafi kalau itu tadi. Jadi saya kota Banten tapi non formal gitu. Salam. tinggal di Kendang sendiri
anak dan mau dengan terjadi jadi amil di apa ya motivasi hasil yang karena kepingin lebih mendalami cara Waduh, alamat di marketing pekerjaan bukan pemberian marketing marketing properti itu lah seperti biasa setiap yang masuk laporan saya rasa cuma itu aja nggak lain saya juga sih yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama di masjid tinggal di satu ya, satu kelurahan satu. Nah, dua ini yang kedua pertama mau anak untuk ngaji duit. Monggo. ngomong tutup. Dulu pernah kita harus lihat tentang terus makasih kita kasih saya dari Jakarta yang setelah kita tanggal di sini silahkan kalau mau binara di situ atau monggo dibahas yang belum paham ini sudah kenalan ini Gulam ya dia alumni Mahat Umar. Nah ini tiap Senin malam yang bacakan hadiah 1, 2, 3. Oh iya, satu itu. Ya. Dan lalu Lorep Siliani mengikuti tentang ya. Yang ditanyakan tadi pembahasannya Yang terakhir yang siapa Anil Musyabah wal Qobar. ya belum tadi. Belum sampai selesai skill itu. Apa mutabahane itu apa? Apa subhat Oh nggih. Muqabbalah balanya jenengan. jenengan Lihat Syifa kan menyingkap ya tasyaf. Musyabahah wal muqabbalah. Supaya tersingkat apa supaya tersingkat nih kayak syubhat maksudnya kan kalau ditantang ribut kan dia kan syubhat atau was-wasnya itu kan muncul gitu. Itu dibersihkan atau disingkapkan itu semua dengan yudakiru nafsahu mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia lagi puasa atau yang apa? saya pahamnya Gitu. Enggak. ya siapa Anil Musyabah wal Muqabalah agar yang subhat yang tipis-tipis yang ini halal tapi menjurus ke makruh bahkan haram. Dan yang kedua muqabalah itu perbandingan. Jadi muqabalah itu kanan kiri halal haram dan sebagainya. Jadi ketika kita puasa itu insting kita untuk menghindari yang subhat, apalagi yang terjun ke muqabalah yang
halal berarti lawannya haram dan sebagainya. Itu insting kita karena kita berpuasa, insya Allah lebih kuat. Yang Masya Allah. Nah, ini enak ini Ustaz teman aku. Anak iya, anak kecil sebetulnya. Ya, saya cuma tadi yang itu, Yang karena sebelum puasa itu ya tidak ada puasa lain. Jadi dari tanda tanyanya itu soalnya di Jawa itu sudah puasa khas Jawa. Dan itu sudah sejak zaman ini kisahnya ya. Ya, kisahnya itu apa? Raden Wijaya itu foto sebelum mendirikan Mojopahit itu ya itu foto dia Wijaya ada foto ngebleng ada foto ngeluweng gitu ya. Kenapa ya foto mute ya kalau saya kan kalau mute kalau ngebleng ya nah, terus yang paling umum sekarang itu kan foto weton ya foto weton itu kan tinggalan zaman dahulu kala dan itu para penyembah bukan Allah Ta'ala itu kan gitu. Itu seperti apa tadi kan puasa ini ya ibadah satu-satunya yang tidak dilakukan oleh yang tidak penyembah berhala yang tidak menyembah Allah. Selain menyembah Allah itu kalau foto ternyata itu jauh kan ada. Terus karena itu ada teman-teman Jepang yang itu juga puasa dia. Puasa di hari tertentu dan itu dia cerita kalau dia ada klub puasanya. Ada klub puasa ya semacam ritual puasa dan itu tujuannya memang untuk ada yang karena untuk karir, ada yang untuk kesehatan, ada yang untuk ketenangan. Ya, jadi ada macam-macam. Jadi ternyata di Jepang sendiri itu ada kepercayaan orang kalau mau karirnya tinggi itu memang harus ada puasanya. Dan tata cara puasanya memang ada sendiri. Nah, itu seperti apa penjelasannya? Misalnya sini kita pun belum ada lagi ya, boleh nonton. ini yang pertama kan ini mungkin ya pendapatnya beliau terkait jadi bukan bagian dari hadisnya. Terus kemudian terkait bukan sebagai sarana takorup kepada berhala, mungkin yang dimaksud ini berhala-berhala Quraisy gitu. Jadi kalau di zaman Quraisy memang mereka tidak puasa. Mungkin dari situ simpulkan oleh Syaikhudin bahwa puasa ini ya memang untuk Allah. Karena objek penelitiannya asnam atau berhalanya itu berhala Quraisy. Kalau saya untuk saat ini mungkin seperti itu. Karena saya cari-cari ya di India juga orang berpuasa, resi-resi pertapanya itu kan di puasa gitu. Jadi saya ketika baca ini ya gimana cuman mungkin itu alasannya. Ya, begitu antum baca itu rasa cerita terus ya apa ya ini fotonya Jawa gitu ya dari saya fotonya teman nih sampai beliau bisa apa, bermanuver budiri wong Dino melebur ini ya terus nyerang nah terus Dino ini hari ini dulu sila kan gitu itu konon kisahnya karena beliau puasanya teduh gitu.
dan itu belum zaman. Tapi kalau zamannya sejak zaman Nabi Ibrahim, sebenarnya puasa ya itu jauh jauh dari Nabi Ibrahim. Jepang itu tahun 900, akhir 900 lah. Islam sudah ada itu. Oh, iya, iya. Majapahit kan tahun 900. Iya, iya. Kalau Masehi. Islam kan sudah Maksudnya ada. jauh setelahnya itu. Iya. Ya, jauh setelahnya Nabi Ibrahim. Artinya dari Islam yang puasa, bisa jadi dia mengenal puasa itu dari Islam. Jadi, ya. Ya. Kalau Majapahit, lo ukurannya Majapahit. Raden Wijaya ukurannya ya. Jadi anak Islam di mana Raden Wijaya gitu. Tapi kalau yang sebelumnya ya Allah. Raden Wijaya itu belum Islam ya? Belum. Iya, Wijaya. Iya, Wijaya. Makanya gelari kan Bri. Gelari kan Batara. Batara itu Nyawa Doro, kan Nyawa Betoro, tapi Bri. Nah, Bri Wijaya. Jadi Bri itu jadi Betoro. Batara. Batara itu jabatan levelnya kan tinggi. Tingkatan ngerti masih di bawahnya Batara. Jadi dia memimpin semuanya, tidak hanya keagamaan, semua aspek kehidupan dipimpin oleh Bri. Makanya dia dari Bri. Ya. Kita orang dulu. Hindu. Ke mana? Gunung Lawu, Gunung Bromo ya, Angger ya. Itu kan. Ya. Oh iya, pada waktu masuknya Islam, ya, orang-orang Hindu itu kan terbingungkan, lari ke Bali, sama lari ke Jogja. Nggak mau melaksanakan Islam. Soalnya nih, kan nurut, tapi kan dihukum. Nah, supaya kan dihukum. Keren. Bahkan cerita sekarang kok aku ketemukan balik ini balik ke tahu Kembali ke tahu. maksudnya tahu Iya. Dilanjut. supaya kita masuk tahu itu sudah ya Iya. itu nanti nggak bisa beli yang hard copy nggak ada Ada. Kalau saya dicari tapi oh, ada. Yang lokalan gitu. tak boleh orang saya yang Oh, tapi itu nggak iya lanjut gitu. soalnya itu kitab itu ya anak kecil tidak bapak anak juga punya di situ itu ono wakil ono wakil kitab itu ini nggak cari itu ya ada ya Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa amma qauluhu ta'ala la khulufu famis shaim, sungguh bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallahi yaumal qiyamah, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, min rihil misk, daripada wangi minyak kasturi, minyak misik. Fafil kalami hatbun. Jadi di kalimat itu ada kalimat yang dihapus. Jadi di bahasa Arab itu ada kadang itu kalimat kalau sudah betul maklum di percakapan sehari-hari itu dihadaf, dihilangkan. Makanya kalau di Arab itu biasanya takdiruhu ada. Jadi misalkan Mas Muka, siapa namamu?
Saya kan lengkapnya kan Ismi Hufat gitu. Cuman ketahuan ini langsung siapa namamu Hufat ya. Isminya itu nama saya itu kan karena sudah maklum mafhum di percakapan sehari-hari itu bisa dihapus. Nah, ini sama di hadis ini itu kalimat yang dihapus itu apa? Takdiruhu wala tawabu kholufi famisoim. Jadi yang dimaksud itu adalah bau mulutnya itu tawabnya, pahalanya. Jadi yaitu nanti di hari kiamat nanti, gitu. Bukan di sini. Kalau secara fisik, secara biologis, organ mulut yang sudah lama tidak ngunyah itu pasti bau. Sudah. Jangan jadikan ini hadis pembenaran. Gitu. Jadi memang di dunia bau tidak enak, tapi nanti di akhirat, indallah di sisi Allah, apanya? Tawab. Pahalanya itu atyabu indallah min rihil misk. Nah, itu nanti akan menjadi lebih wangi. Balasannya itu aroma. Pahalanya itu nanti balasannya itu di surga nanti aromanya orang-orang yang rajin berpuasa, yang puasanya serius itu bau mulutnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Nah, itu nanti di hari kiamat nanti. Wa amal farhatan, adapun dua kebahagiaan, fa ahaduhuma bitaufiqihi li ikmalil ibadah. Wal ukhra wal jaza ilahi idza ajza. Nah, mungkin apa Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Enggak. Iya. Ini untuk orang yang berpuasa akan dijanjikan dua kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kebahagiaan itu apa? Yang pertama fa'aduma li taufiqi hikmalil ibadah. Itu taufik karena telah menyelesaikan ibadah. Taufik itu berarti izin Allah, kesepakatan Allah. Kemudian taufik itu takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menyelesaikan ibadah sampai berbuka. Jadi yang pertama karena menyelesaikan ibadah sampai berbuka puasa ini merupakan kebahagiaan pertama. Jadi kalau semua kita puasa sampai kita berbuka itu enak. Jadi hal yang paling menyenangkan adalah menyelesaikan apa yang kita mau. Dan yang kedua wal ukhra, kalau di bahasa Arab itu kadang nggak nyebut kedua, tapi langsung terakhir. Jumadal ula ada jumadal akhir, kadang jumadal akhir. Wal ukhra dan yang lain atau yang terakhir wali jaza ilahi idza. Karena yang pertama kepuasan telah menyempurnakan ibadah puasa sampai selesai. Nah, mungkin di dalamnya ada temannya yang ganggu atau apa, tetap menahan amarahnya, tetap tidak makan, tetap tidak terjerumus. Yang kedua adalah karena pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi dijelaskan oleh Ustaz bahwasanya pahalanya itu nggak main-main. Kalau di ilmu kebahasaan, di linguistik, itu kalau semuanya dikatakan bahwasanya ana jazidihi fa'inahuli dan sebagainya, itu bukan hanya Allah saja yang memberikan pahala, tapi itu berupa motivasi. Berarti ini ibadah khusus, ini ibadah keren. Kamu nggak boleh menyanyiakan. Pahalanya ini katanya pahalanya beda dengan yang lain. Maka kamu harus baik-baiknya baik menuntaskan itu. Nah, jadi kalau semuanya nggak selesai puasanya, nggak dapat dua-duanya. Bukan nggak dapat satu, tapi nggak dapat dua-duanya. Kan puasanya nggak selesai, nggak dapat balas itu. Demikian. Insya Allah. Jazakumullah khairan. Ya, saya
yang potongan, ada yang mana. Ya. Ya Allah, pilih itu Repot persiapan. ya. Nanti dari kalau apa dalam minggu ini ke sana bentar Ya, so, kalau 20.000. Musannif rahimahullah 20.000. Iya. Wa qauluhu ta'ala yada'u syahawatahu wa ta'amahu min ajli. Ma'nahu annahu lama afarata ata rabbihi ala ta'ati nafsihi. Jadi alasan itu semua ya. Kenapa kok puasa ini adalah ibadah yang spesial, yang Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran dengan mengabaikan ya, dalam tanda kutip ukuran-ukuran sebelumnya 10 kali, 27 kali, 700 kali itu diabaikan semua dengan bahasan yang berlipat-lipat dan hanya Allah yang tahu. Itu kenapa? Nah, ini karena ya, lama asaroto atau robbihi. Karena orang yang berpuasa itu kitar mendahulukan mentaati Robnya di atas mentaati nafsunya. Jadi seolah-olah kita ini bisa, ya, tadi ibadah privat nih, tidak ada yang tahu, karena ada orang yang puasa masih seger nih. Ibadah privat itu ketika kita sendiri itu kita punya semua pilihan, kita punya semua kesempatan, semua kehendak bebas nih untuk minum atau untuk nyuwil apa cemilan sedikit gitu. Nah, tapi kita tetap mengaku puasa, tapi kita nggak lakukan semua itu. Nah, jadi itu Allah balas itu karena orang tersebut mendahulukan mentaati Robnya, ya, walaupun di kesepian, ya, di atas mentaati atau menuruti hawa nafsunya. Ma'afu wati syahwah wa ghalabatil hawa. Karena pasti syahwatnya itu kuat sekali itu. Nopo lapar, terus nopo rofat tadi ya, ucapan-ucapan kotor tadi itu pasti kalau orang yang puasa itu lebih kuat. Nopo dorongan-dorongannya itu. Dorongannya itu pasti nopo nggih, di satu sisi benar lemas, tapi di sisi lain pasti lebih kuat, ya, lebih kuat untuk pengen minum, lebih kuat untuk pengen makan. Gitu. Tapi itu semua tidak membuat orang itu mendahulukan nafsunya, justru malah mendahulukan ketaatan kepada Rabbnya. Wa ghalabatil hawa. Ghalabatil hawa. Apa itu ghalabatil hawa? Ghalabatil hawa, mengalahkan hawa nafsu. Dan mengalahkan hawa nafsu. Kemudian mau nanti baca soal ojo tembian iki gak apa-apa. biasanya agenda apa, Pak? Nanti rapat di tua Mas jadi panitia Ramadan. Oh. Bukan. Binanya Pak Haji. Sekarang jadi ketua panitia Ramadan. Monggo terus tuh. Ini mau. Tidak itu. Lu jalanan kan di wacana beliau. Iya.
Ini yang ngomongin lagi eling iya ya. Ya harus di harus kemudian dibudayakan. Oke. Mboten mboten proso, jadi masukan ya kata aku itu tapi ya moro-moro wis 5 tahun itu sama cerita. Moro-moro ada 5 tahun. Nah, ini itu moro-moro 5 tahun itu sama. Pokoknya terus-terusan. Harus sabar. Oke. Oke. Iya, Masya Allah. Atau iya ya. Masya ya. Kali bukan yang style anu Betawi iki ku kayak stylenya mirip dengan antum semua. Betul, 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 betul. Oh kecuali ini tali kudu. Oh taliku asli nadiin. Nah ini apa tadi? Batu Umar ya. Batu Umar kita siapa? Umar Lugo kita bilang. Silsilah Lugo. Kalau tinggal lagi, kalau sing Alfia iki kalau Alfia ada Alfia. Jadi Gontar buatan Alfi ya? Buatan. Oh. Kita itu musuh ini, kamu tuh sendiri. Ya makanya itu. Nek, sing model Alfia kan beliaunya, sing model selain Alfia kok. Jadi kan. Kalau saya belum sempat kan Alfia. Turun apa ya? Tak apa-apa. belum sempat baca itu. Kalau dulu kan ke pondok itu biasanya kan ya Berisi. bukan anu apa waktu saya SMP itu anak-anak pondok saya kan bukan pondok anak pondok itu tiap intihan nah terutama itu nah, apa lomba apa itu ngapalkan Alfia jadi Pak itu kan Ya itu. itu kan ngapal Alfia. Sekolah Antiko. Jadi ke Mai bareng ke koncone. Oh, Ini lagi nginep yang rumah sakit. oh ya. Lu saya di Bone cuma sore. Oh, Satu rektor, di foto dan sebagainya diputuskan di total untuk bener lagi. Nah, turunkan dulu tetap positif. Lagi ya menarik pada melakno itu karena sakit sekali maka harus di total. Ya, aku sakit. Aduh. Kawan kubur kepir saya gini. Dari tersebut. Jadi senangnya, enggak lah, kamu kok senang sekali ke sini dong. Karena itu, kalau kode tuh, di Toro, ada kode namanya Mumtazah. Iya. Yang pertama, BPDU, kantor, Wah. Nah, ini kan bisa periksa. Terus, Padu, misalnya, harus pindah pasangan. Yang ngomong mau pindah pasangan. Wah, boleh. Pasangan naik. Ya, terus tanya, ya kebetulan ada sekretaris DPW PKS nanti itu Pak Ahmad itu caranya mondok di itu di Kaja itu sekarang sudah diusir. Wah naik dengan api itu Kaja itu
yang fokus di bahasa. Jadi MTS internasional saja, MI internasional. Dan terus gini. Setelah ini gue setelah apa di IG, gue pun ngecek lokasi ini setelah apa. Kamu itu kamu nggak paham pondok di sana bisa ini bisa renang itu ada itu sumber di situ yang enak itu airnya bening itu terus itu tapi enggak tahu dengan gue buat renang itu terakhir itu kak gitu. Kita tahu sampo loh. Ya begitulah. Nanti lanjut. Lanjut. Kita CPDS-nya lah. Tapi mau berapa? Oke, nggak beda ya. Bola batil hawa dan mengalahkan hawa nafsu. Atabahullahu bi antawalla jazaahu binafsi. Allah yang langsung memberikan ganjaran ya. Wa man atharallah, barang siapa yang mendahulukan Allah, atharahullah. Atharahullah. Dia juga akan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, itu perlu kita garis bawahi dan kita jadikan prinsip di hidup kita. Siapa yang mendahulukan Allah, Allah akan mendahulukan dia. Innahu yang jilul abdu min nafsihi yaitu anzalahu min nafsihi. Itu gimana teman-teman? Saya bingung, saya tanya. Itu anzalahu min nafsihi. Itu anzalahu min nafsihi. Fa'innahu yang aku min nafsihi itu walihada man hamma bi ma'siyatin tsumma tarakaha khaufan minallah. Jadi ketika seorang hamba, orang berpuasa ini ada keinginan untuk bermaksiat, tsumma tarakaha, kemudian meninggalkannya, khaufan karena sebab takut minallah, karena takut pada Allah. Fa innallaha yaqulil hafadhah. Allah berfirman, al-hafadhah. Al-hafadhah itu adalah malaikat yang menjaga kita. Jadi ini semacam penjelasannya itu kurang lebih instrumennya Gusti Allah untuk mewujudkan takdir-takdirnya ya, atas makhluk-makhluk di muka bumi ini, di seluruh dunia ini. Jadi termasuk kalau ajal kita belum sampai, kita kecelakaan naudzubillah kita apapun kita nggak akan mati. Nah, itu yang menjaga kita itu namanya al-hafadhah. Jadi malaikat penjaga. Pun termasuk yang dicakup dalam golongan malaikat penjaga ini ya malaikat yang mencatat, itu juga termasuk. Jadi malaikat yang menjaga ini tidak cuma satu, ini golongan. Nah, termasuk yang tugasnya mencatat. Nah, yang mencatat ini Allah berfirman ke malaikat
hafadhah yang mencatat ini, uktubuha lahu hasanah. Tulis baginya satu kebaikan. Fa innahu innama taraka syahwatahu min jarraya ai min ajli. Jadi apa alasannya? Kalau kita beramal itu kan jelas kan pahala. Maksudnya kita aktif melakukan amalan. Ada perbuatan kita akhirnya dinilai satu pahala. Tapi kan kalau meninggalkan itu kan koyo nopo nggih. Kayak nggak ada yang dilakukan, bener kan? Tapi nggak melakukan sesuatu itu justru kita dapat pahala. Ini kita sambungkan juga dengan pembahasan niat. Kita tidak bermaksiat, itu dapat pahala, itu kalau apa? Kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan maksiat, terus kita memilih untuk tidak maksiat, kita dapat pahala. Nah, kalau kita nggak punya kesempatan, terus kita nggak maksiat, ya jelas, tidak dianu. Kita meninggalkan minum minuman keras, soalnya ganti gitu. Itu tidak ada pahalanya. Orang kaya, pejabat politik atau pejabat apa gitu. Kemudian punya seluruh harta untuk membeli berkerat-kerat bir gitu. Tapi orang itu tidak lakukan dengan niat untuk menjauhi kemaksiatan, maka itu baru dapat pahala. Gitu. Jadi Allah tuliskan atau Allah perintahkan ke malaikat yang menjaga itu, tulislah satu kebaikan. Nah, karena apa? Karena dia ada kesempatan. Amma bimaksiatin. Ada dorongan. Tapi orang itu malah memilih untuk meninggalkan. Khaufan minallah. Karena takut kepada Allah. Itu dianggap oleh Allah itu lillahi ta'ala min ajli. Jadi ya yang semacam itu yang perlu kita camkan dalam hati ya. Mungkin ketika saat ini kita masih ya alhamdulillah ya dengan segala kekurangan akhirnya kita tidak bisa bermaksiat. Tapi nanti ke depan setelah kita punya prinsip ini, insya Allah harapannya walaupun nanti kita sudah mapan, walaupun nanti kita sudah enak, walaupun kita sudah punya hal-hal yang bisa membuat kita melakukan maksiat, kita tidak melakukan itu. Karena kita sudah tahu bahwa dengan meninggalkan itu Allah tulis satu kebaikan. Nah ini mungkin anak coba dulu ya sampai sini. Tadi sempat kesebut tadi. Mungkin sampai sini dulu ya. Wallahu alam bishawab. Mungkin ada mau ditambahkan pada atau mungkin pernah membaca dari syarah hadis yang lain gitu itu bisa melengkapi. Mungkin ada satu faedah ya yang kami dapatkan dari Ustaz Budi Azhari, memiliki sekolah Al-Fatih itu. Salah satu ceramah beliau kan memang terkenal di Indonesia sebagai ahli sejarah. Walaupun akhir-akhir ini branding beliau lebih tertarik dengan sejarah. Sekarang mungkin Ustaz ada Bari. Beliau pernah mengatakan di salah satu YouTube, jadi ayat tentang siang itu atau ayat tentang saum yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin, dan bagi barang siapa yang kesusahan apa yutiku kan itu mampu tapi berat, mampu tapi susahnya banget karena pepet dan sebagainya, karena sakit dan sebagainya. Fidyah maka boleh diganti dengan fidyah. Kata beliau pada saat zaman dulu
yang nama yukifunahu, yang namanya keberatan itu nggak seperti halnya pemahaman kita sekarang. Kalau kita sekarang kan karena sakit, karena safar, karena ini. Kalau dulu itu puasa itu di awal-awal kami mengutip dari beliau itu merupakan pilihan. Jadi wa'alalladzina yutiqunahu. Jadi kalau kalian nggak mampu puasa, kalian fidyah. Tapi kalian nggak dapat keberkahan puasa di bulan Ramadan. Jadi kalian kodok bisa saja kita melakukan safar ke Bojonegoro atau ke mana dalam eh, jarak safar itu, dan itu kita dihalalkan untuk iftar. Dan semuanya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat melelahkan secara makosid syariah, kita memiliki rukhsah untuk iftar, untuk tidak puasa. Tapi kalau kita melihat di sini, kita kehilangan keberkahan dari puasa Ramadan itu, apalagi puasa itu kan pahala yang hitung-hitungannya sama Pak Bos kita, Allah kita. Jadi kalau sebenarnya sebelumnya kita hitung-hitungan sama manajer, ini langsung sama owner perusahaannya ya. Kalau sama owner kan ya udah dikasih maunya dan kesukaannya di luar jangkauan kita. Maka kalau di sini tertulis ya dau syahwatahu wa ta'amahu min ajli, meninggalkan syahwatnya dan makanan hanya untukku. Karena orang Arab ini ada salah satu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita menghadapi orang Arab dan mewajibkan untuk mereka puasa, mereka tidak bisa karena hiburan mereka adalah kumpul suami istri. Itu kan uh, ininya kan panjang, membayar membayar untuk kodoknya kan 2 bulan berturut-turut atau memberi makan. Aparatnya kan berat. Ternyata kalau kita melihat di sini, kalau kita syahwat di Indonesia atau syahwat di zaman modern ini, kan nggak terlalu panas, kita punya banyak hiburan yang halal, itu mungkin biasa. Tapi menurut orang Arab di gurun pasir yang nggak ada hiburan lain kecuali suami istri, itu sangat suka. Makanya yang namanya di sini ditulis syahwat dan juga to'am, kita bayangkan pada masa itu nggak ada hiburan YouTube, nggak ada TikTok atau nggak ada main bola. Hiburan mereka ya kalau nggak syahwat to'am. Makanya ini berat banget kebiasaan mereka yang selama ini mereka jalankan, kan berperang, kita nggak boleh perang, hiburan haram, to'am, syahwat dan sebagainya. Ini merupakan tantangan terbesar. Saking besarnya maka Allah masih pahala kontak dari beliau langsung. Kalau kita merujuk yang tadi bahwasanya puasa ini ya bisa kita jadikan wasilah untuk bertakarruf atau berkorban atau kita mempersembahkan kepada patung atau kepada sesembahan. Karena orang Arab zaman dahulu kita bisa mungkin bersyahadat. Mereka mungkin bersyahadat bahwasanya patung itu adalah Tuhan mereka. Mereka bisa menyembah patung itu. Layaknya kita sholat menyembah Allah dengan gerakan tertentu. Mereka bisa takdim zakat, mereka bisa memberikan makanan-makanan sesajen untuk patung. Bahkan eh, mereka tawaf di Ka'bah yang waktu itu ada patung-patung mana Lata, Uzza dan ratusan patung yang lain. Tapi mereka tidak bisa membuktikan kecintaan mereka kepada patung. Jadi puasa adalah bentuk kecintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ke patung aja nggak bisa. Patung saya mencintai kamu, apa buktinya? Saya puasa, nggak puasa. Makanya kita dukung paslon atau dukung apa? Saya dukung jenengan, apa buktinya? Saya puasa. Kalau semuanya saya dukung jenengan, apa buktinya? Saya menyebarkan keutamaan jenengan. Atau saya berderma untuk jenengan. Atau saya memasang baliho jenengan. Itu mungkin masuk poin pengabdian kepada orang itu. Tapi kalau puasa itu
yang tahu hanya Allah. Makanya makanannya itu levelnya itu level yang sangat tinggi. Bahkan untuk beberapa hal hajat kita di dunia dan sebagainya. Atau ketika kita galau, mulainya dari mana ingin memperbaiki diri, tazkiyatun nafs, maka dari simbah-simbah kita biasanya mulai dengan puasa. Walaupun nanti mungkin pembahasan tentang puasa musuh dan sebagainya. Walaupun menurut syariat mungkin ada pembahasan tentang puasa somud dahar, puasa panjang zaman itu mungkin nanti ada pembahasannya. Terlepas dari itu semuanya, puasa adalah tempat untuk tazkiyatun nafs. Jadi kalau ada simbah-simbah kita sebelum ngapain atau apa, itu berpuasa, walaupun nggak masuk di kajian fikih, itu masuk di kajian tazkiyatun nafs. Kita melihat saudara kita yang Toriko itu, ada Toriko Qadiriyah Naksabandiyah PTN di Pondok Purialaya itu, yang kecanduan narkoba atau mungkin apa yang mereka memiliki kecenderungan kepada hal yang negatif. Mereka disuruh meninggalkan handphone, berpuasa dan sebagainya untuk membersihkan hati mereka dari cantolan-cantolan. Jadi ada sisi dimensi yang non fikih, yaitu tazkiyatun nafs. Buku beliau ini Judin bin Abdul Salam membahas kedua, tidak hanya membahas tentang hukum saja, tapi juga mengapa disyariatkannya dan sebagainya. Indonesia. Penggambaran kondisi zaman dulu itu kita nggak tahu penggambaran, kita nggak bisa melihat dulunya nggak dapat. Kalau kita memahami, mengetahui kondisinya baru kita bisa masuk sama didik. Jadi ya pada masih liburannya itu kita mangan kumpul. Kita belum jadi. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi memang ya